baik anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Kursi yang kosong, bisa maju ke kursi yang kosong. Kita mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ini. Mari, bila berkenan, mari angkat tanganmu untuk anak-anak ini. Kita mau anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, yang Tuhan tentukan menjadi bagian dari rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami berdoa, Tuhan, hari ini kami angkat tangan kami untuk anak-anak yang luar biasa ini, anak-anak yang telah menjadi pemimpin-pemimpin atas bangsa ini, pemimpin-pemimpin atas gereja Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah anugerah-Mu berlimpah atas mereka. Berkati orang-orang tua mereka, berkati wali-wali mereka yang berusaha untuk memberikan kehidupan bagi mereka. Biarlah masa depan anak-anak ini bukan hanya di tangan orang tua mereka, tetapi di tangan Tuhan yang menentukan sampai di mana mereka Tuhan pakai dengan luar biasa. Pakailah mereka Tuhan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar mereka akan berpisah ruangan dengan kami. Berkatilah mentor dan guru sekolah minggu mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah pengurapan yang baru turun atas mentor dan guru sekolah minggu mereka, supaya walaupun mereka berbeda ruangan dengan kami, tetapi firman dan kuasa Tuhan sama-sama porsinya kami terima. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita semua bangkit berdiri. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman.
sukacita besar, sukacita besar kami dapatkan hari ini di dalam nama Yesus. Karena kami percaya saat kami bersama Allah Tuhan kami yang hidup, kami akan memperoleh sukacita besar. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji pasti memberkati. Tuhan tak pernah janji hidup kami akan baik-baik saja, tetapi Tuhan berjanji Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Tuhan tak pernah janji hidup kami akan senang, berkelimpahan, tetapi Tuhan janji kami akan memperoleh setiap anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami tidak akan berkekurangan, kami tidak akan meminta-minta di dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah setiap kami Tuhan yang hadir dalam ibadah kami hari ini, maupun yang masih di kampung halaman karena panjang libur kami dalam minggu ini, Tuhan berkati Tuhan setiap kami, supaya kami memperoleh apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan Bapa yang hidup, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan hari ini adalah kerinduan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Bisa beri tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk. MPCC, jemaat MPCC, silakan duduk. Haleluya. Ya, hari ini adalah hari Minggu terakhir di bulan ini. Saya mau lihat tanggalnya dulu sebentar ya. Sebentar. Kita akan mengadakan puasa 10 hari, puasa Daniel, ya, seperti yang kita pelajari minggu lalu. Kita akan berpuasa selama 10 hari. Ya, kalau Bapak Ibu mau berpuasa dari tanggal 27 besok, silakan, ya. Tetapi resminya kita akan berpuasa dari tanggal 31. Dari tanggal 31, tidak seperti gereja Pantai Kosta Karismatik kita menantikan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah turun atas setiap rumah-rumah kita, katakan amin. Ya, tanggal 31 sampai tanggal 9, ya, kita akan buka puasa bersama di tanggal 9. Kita makan nasi, sayur, ya, jangan pakai sambal, itu bukan puasa namanya. Makan nasi, sayur, terus minum air putih. Boleh nggak minum energen Pak? Ya nggak puasa namanya. Ya, puasa tidak dari pagi sampai sore. Puasa 10 hari non-stop. Ya, tidak boleh makan sate, nggak boleh makan mie, nggak boleh makan ikan sambal, nggak boleh makan ikan gulai. Ya, boleh makan martabak, nggak boleh makan martabak, nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan permen. Ya, yang enak-enak jangan dimakan. Ya, sayur. Jadi kalau kita minggu lalu ibadah, minggu lalu kita sudah belajar Daniel selama 10 hari hanya makan sayur. Kita agak excuse sedikit, kita makan sayur, nasi, boleh tempe karena itu dari sayur, boleh tahu, oke, minum air putih. Pak, nanti saya sakit lambung. Gak ada orang makan sakit lambung, ya, gak ada orang makan sakit lambung. Semua orang yang makan itu gak akan sakit lambung.
Yang nggak boleh dimakan adalah makanan yang dilarang tadi. Ya, Pak, boleh nggak minum tua? Tua itu kan dari tumbuhan juga, janganlah minum tua. Ya, jangan minum tua. Nggak puasa pun jangan minum tua, kecuali memang sudah dingin sekali ya. Kecuali sudah dingin banget, baru nanti kita excuse juga. Bukan untuk mabuk, tapi untuk menghangatkan. Baik, hari ini kita mau belajar lanjutan dan yang terakhir tentang pelajaran kita di bulan Maret. Masuk Pak, tadi? Baik. Itu berani seperti Esther. Ya, berani seperti Esther. Esther ini adalah, kemarin kita belajar tentang Daniel. Daniel itu adalah seseorang dari antara orang Israel yang dibuang ke Babel. Bukan Bangka Belitung ya, tapi Babelonia. Ya. Nah, setelah Daniel, masa Daniel, orang Israel nggak merdeka, dibuang lagi bangsa Israel ke negeri yang lain. Kalau bahasa sekarangnya negeri Persia, ya, negeri Persia. Nah, kita belajar tentang Esther. Kalau baca nanti kitab Esther, ada hal yang unik di situ, bahwa di kitab Esther tidak ada tertulis kata Tuhan. Ya, di situ cuma menetapkan bagaimana Esther harus mempertaruhkan nyawanya dari berbagai banyak fitnah-fitnah yang dibangun. Nah, ini sedang kita hadapi pasti. Jemaat MPCC pasti pernah menghadapi fitnah-fitnah dalam hidupmu. Nah, Esther dan pamannya Mordekai itu menghadapi fitnah-fitnah yang tidak menyenangkan. Bahkan tujuannya adalah bukan hanya membunuh Mordekai, bukan hanya menjatuhkan Esther, tetapi si orang ini ingin menghancurkan dan memusnahkan bangsa Israel. Orang Yahudi pengen dimusnahkan. Jadi kalau kita lihat di TV bahwa begitu banyak orang yang tidak suka dengan orang Israel, banyak. Bahkan ini mau pertandingan U20 Piala Dunia di Indonesia, berbondong-bondong orang mengatakan jangan biarkan orang tim sepak bola Israel datang ke Indonesia. Ya, jangan biarkan tim sepak bola Israel datang ke Indonesia. Yang paling anehnya adalah ada gereja. Ya, ada gereja yang kemarin channelnya di take down sama YouTube yang mengatakan usir Israel dari Indonesia. Cari muka ya. Padahal kalau mau jalan-jalan kemana Pak? Ke Yerusalem. Tapi Israelnya nggak boleh datang ke Indonesia. Ya. Nah, kita berdoa supaya bangsa ini tidak menjadi bangsa yang terkutuk. Ya, ada ayat di firman Tuhan katakan, jangan kutuki Yerusalem, karena semakin engkau mengutuk Yerusalem, berlipat-lipat kutukan akan menjadi bagianmu. Kita berdoa untuk Indonesia. Ya, kita berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia bukan menjadi salah satu negara terkutuk. Ya, karena apa? Karena tidak mengizinkan tim sepak bola U20 Israel datang dan bertanding di Indonesia. Ada orang yang mengatakan, bahkan ini pendeta mengatakan, mengapa Bapak ikut-ikutan begitu? Karena ada ayatnya bahwa kalau kita mengutuki, memusuhi Israel, kita akan dikutuki dan dimusuhi. Mari kita berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia tidak menjadi negara yang tersulit, ya, supaya kita bangkit dari ekonominya, ya.
Baik, judulnya adalah berani seperti Esther. Tolong diperhatikan ya, terutama anak-anak remaja yang mengisi. Ini berani seperti Esther. Kemarin ada berani seperti Daniel, isinya entah apa-apa ditulis. Ya. Baik, kita lihat Ibrani 4 ayat 16. Saya buka terjemahan baru. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sebab itu nggak ada yang mau diberkati? Mau diberkati, amin? Mau diberkati, amin? Iya. Saya ada cerita dari teman. Jadi kalau kita di Israel, di Yerusalem, kalau ada yang baca kitab Taurat, itu perjanjian lama, itu nggak boleh duduk, nggak boleh makan, bahkan kalau sedang pipis pun harus ditahan pipisnya kalau dia dengar. Kenapa? Karena ada rasa hormat. Saudara tahu negara yang terkaya di dunia itu negara apa? Salah satunya negara Israel. Negara yang tiap hari perang bisa mensuplai buah-buahan. Cari aja di Google. Negara yang dapat mensuplai, satu negara kecil yang bisa mensuplai sepertiga buah-buahan terbaik di dunia adalah Israel. Kenapa mereka diberkati? Karena mereka menghormati firman Tuhan. Gak usah sepele. Ya. Kenapa hidup kita sulit? Karena firman Tuhan saja kita main-main. Baik, sebelumnya lewati dulu itu, Bang James buka dulu di Yohanes. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Jadi waktu kita main-main sama Alkitab, main-main sama firman Tuhan, main-main waktu dengar firman Tuhan, saudara tidak akan diberkati. Serius. Saya bukan nakut-nakuti saudara ya. Saudara ke gereja mau diberkati, amin? Saudara ke gereja mau diberkati, amin? Atau saudara ke gereja mau dikutuki? Mau diberkati, amin? Makanya saya kasih tahu bagaimana secara saudara diberkati. Bukan seperti ada gereja diberkati, terima, berkat. Gak gitu. Itu noko-nokoi itu. Serius, walaupun divideokan. Ya, kalau berkat yang seperti itu bukan milik saudara. Itu sama seperti berkat menerima THR. Sekali setahun terima berkatnya. Tapi kalau saudara dan saya menerima berkat itu karena kepatuhan dan kesetiaan, itu menjadi berkat yang mengalir terus-menerus. Katakan berkat yang mengalir terus-menerus. Iya. Gak ada orang yang mau miskin. Amin. Semua orang pengen diberkati. Tapi jangan berkatnya itu berkat THR. Jangan berkatnya itu berkat seperti orang peminta-minta. Ya, bukan berkat seperti pengemis. Ya, setetes-setetes. Ada itu istilah orang Batak. Biarpun setetes asal terus katanya. Janganlah. Ngapain sih tetes-tetes? Ya, saudara mau kerja 24 jam atau saudara kerja 3 jam, gajinya sama. Pasti saudara pilih kerja 3 jam, gajinya sama dengan kerja 24 jam. Ya, oke, kita lihat. Yohanes 1 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau saudara main-main sama firman Tuhan, kalau saudara nggak serius sama firman Tuhan, lihat.
Ya, nanti di minggu kelima Pak John Revolino khotbah kembali di sini. Saya sudah jumpa dengan beliau. Beliau salah satu teman yang setiap malam waktu kami muda baca Alkitab dan baca buku bersama dengan kami. Kenapa? Karena firman Tuhan itu sesuatu yang nikmat sebenarnya. Kalau saudara beranggapan bahwa baca Alkitab itu sesuatu yang menyakitkan bagi saudara, saudara bukan orang yang berani dan punya iman. Saudara bukan orang yang siap untuk diberkati. Seorang anak remaja, bagaimana dia supaya dia masuk ke perguruan tinggi negeri? Atau kalau dia SMP, dia masuk ke SMA favorit? Atau kalau dia tamat kuliah, bagaimana dia supaya dia masuk ke sebuah perusahaan dengan gajinya yang tidak rata-rata? Gaji rata-rata berapa sekarang di Kota Medan? 2,5 juta. Itu rata-rata. Kalau di bawah itu asal jadi lagi, ya kan? 2,5 juta itu gaji rata-rata di Kota Medan. Karena UMR-nya itu begitu. 2,5 juta sampai 3,8. Saudara, kalau kita mau diberkati lebih dari hal yang rata-rata, saudara harus punya keyakinan penuh dan saudara harus menjadi orang yang terima firman Tuhan itu dengan sukacita. Katakan, terima firman Tuhan dengan sukacita. Baik, kita buka firman Tuhan Ibrani 4 ayat 16 hari ini. Saya akan bahas ini dulu, baru saya bahas tentang Esther. Ya, ada yang luar biasa. Saya akan ambil beberapa ayat ini, tapi dari beberapa kitab. Ya, bahasanya ya. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita dapat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita kepada. Jadi kita, saya garis bawahi di situ, saya tebalkan, penuh keberanian. Bukan hanya datang beribadah kepada Tuhan, hanya datang, ya ini hari Minggu, saya harus ke gereja. Tidak ada niat penuh. Tidak ada niat penuh untuk melihat mukjizat. Tidak ada niat penuh untuk mendapatkan berkat. Tidak ada niat penuh untuk benar-benar jadi orang yang setia. Katakan, jadi setia. Saya hitamkan itu penuh keberanian. Baik, itu terjemahan baru. Kita lihat di AYT. Di situ dikatakan, karena itu dengan keyakinan. Yakin enggak? Yakin enggak? Marilah kita datang menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima belas kasihan dan menemukan anugerah untuk menolong kita ketika kita membutuhkannya. Jadi bukan hanya bicara tentang keberanian, tapi bicara tentang keyakinan. Lihat ini ya. Ayat ini luar biasa, ini diterjemahkan tahun 2018. Marilah kita datang menghampiri tahta anugerahnya, supaya kita apa? Menerima belas kasihan. Jadi datang ke gereja bukan supaya dilihat orang, supaya kita menerima jawaban doa. Katakan, jawaban doa. Iya. Dan menemukan anugerah untuk menolong kita. Jadi bukan Tuhan yang butuh kita. Datanglah ke gereja, nanti kasihan kali sama Tuhan itu, gak ada yang menyembah dia. Walaupun kita tidak menyembah Tuhan, dia tetap Tuhan. Katakan, Yesus tetap Tuhan. Yang kasihan itu kita ya. Kenapa? Kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Minggu depan aja lah gereja. Baiknya Tuhan itu. Jangan nanti sakit hati kalau Tuhan tidak menolong.
Coba kanan kiri katakan, Tuhan, kita harus minta pertolongan Tuhan. Katakan. Ya, saya ulangi. Karena itu dengan keyakinan, marilah kita datang menghampiri tahta anugerah, supaya kita bukan memberikan belas kasihan, tapi menerima belas kasihan dan menemukan anugerah untuk menolong kita ketika kita kelebihan, tidak ketika kita membutuhkannya. Jangan nanti lagunya Didiaho, Dumateo, Alusia, Alusia. Nanti sudah kejebak, sudah nggak tahu kemana-mana, ya, sudah nggak tahu tadi ada di depan itu berdiri dari jam 6 pagi dia berdiri di depan gereja. Kalau saudara perhatikan tadi, sampai jam 9 berdiri, nggak tahu dia mau kemana. Saya liatin, dia kosong pandangannya. Saya pengen aja, ayo masuk Pak. Ya, saudara kalau perhatikan. Jadi kalau saudara tidak tahu harus kemana minta tolong, itu ada sebuah kesalahan. Kemana kita harus minta tolong? Kita minta tolong ke tahta anugerah. Katakan tahta anugerah. Di mana? Di gereja. Jangan saudara seperti makan pilkina ke gereja. Ah, nggak apa-apa aja dikuburkannya, nanti aku kalau mati terdaftar aku di situ. Ke gereja bukan karena saudara terdaftar. Katakan amin. Ke gereja supaya saudara diberkati. Katakan amin. Iya, untuk apa terdaftar? Ya, ayam aja dikuburkannya. Kalau ada ayam mati di situ, tanya nanti poster kita tulang ini, pasti dikuburkannya. Kenapa? Kalau di situ terus mati nanti bau. Kalau ada tikus pasti disingkirkan. Kalau saudara berpikir kalau ke gereja itu supaya terdaftar, itu sesuatu yang wow, merugikan. Ke gereja beribadah itu supaya saudara mendapatkan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Nah, selanjutnya, ini terjemahan lama, diterjemahkan tahun 54. Saya baca untuk saudara. Sebab itu, biarlah kita menghampiri tahta anugerah Allah, ya. Saudara datang beribadah bersama-sama untuk kita menghampiri tahta anugerah Allah dengan keluasan hati. Artinya, datang beribadah ke tempat ini, semua hatimu berikan. Jangan tubuhmu di sini, hatimu di Medan Mall. Tubuhmu di sini, kau katakan soraklah, haleluya, jemuran. Soraklah, nanti aku jualan, uangkan. Di mana tadi ya? Aduh, di mana lagi kotakku itu yang mau jual itu ya? Di sini dikatakan, sebab itu biarlah kita menghampiri tahta anugerah Allah dengan keluasan hati. Seluruh hati kita berikan sama Tuhan. Ya, supaya apa? Kita beroleh rahmat, kita beroleh berkat. Banyak orang pengen diberkati. Ya, banyak orang pengen mendapatkan jawaban doa. Banyak orang pengen dapat anugerah, dapat pertolongan pada waktunya. Ada orang yang tidak pergi beribadah tapi ngomongannya indah pada waktunya. Gak ada itu. Karena kalau kita beribadah hanya untuk terdaftar, itu sesuatu yang merugikan bagimu. Jangan kau beribadah sekali sebulan, udah terdaftarnya aku di situ, gak apa-apa lah aku tidak beribadah. Bukan itu tujuan saudara untuk beribadah. Tujuan saudara dan saya beribadah adalah untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Di sini dikatakan supaya kita beroleh rahmat dan dapat anugerah menjadi pertolongan pada masanya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Baiknya Tuhan itu, tapi saudara tidak pernah datang. Saudara kenal satu orang kaya raya gitu ya, baik
asik banget orangnya katanya. Tapi kalau saudara tidak datang bertemu dengan dia, memiliki kedekatan emosional dengan dia nggak akan lakukan apa-apa. Dia nggak akan kenal saudara waktu saudara datang. Bapak kenal dengan saya walaupun semarga dengan saudara. Dia bisa katakan Iseho, ya kan? Siapa kau? Walaupun orang katakan dia baik, tapi kalau saudara tidak punya hubungan emosional dengan dia, saudara nggak akan ditanggapi dengan dia. Sama seperti waktu saudara berhadapan dengan Tuhan. Bapakku yang baik. Karena nggak kasar kali ya Tuhan. Oh, di sinagog aja diusirnya orang semua. Ya, itu ada ayatnya itu. Kita bilang Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta. Asal jangan dari atas dibilang Iseho. Ya kan? Siapa kau? Kenapa? Kita tidak punya kedekatan emosional. Waktu perlu Tuhan sembuhkanlah sakitmu Tuhan. Tapi kita nggak datang beribadah kepadanya. Tuhan berkatilah anak-anakku Tuhan. Tapi kita nggak mau datang beribadah kepadanya. Kenapa? Bapakku yang baik. Ada orang tua yang tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Kenapa? Dia bilang Tuhan baik bagiku. Tapi di ayat 16 ini dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Allah yang baik hati saja kita harus datang kepadanya dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena kita masih berbuat dosa. Kita harus datang dengan penuh keberanian. Allah akan, apa dikatakan? Mengasihi kita dan memberkati kita supaya kita mendapat pertolongan tepat pada waktu. Jangan kita pikir kita menjauh dari Tuhan kita akan diberkati karena Bapa kita itu baik. Ya. Jangan kita pikir kita nggak perlu menghadap Tuhan, kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk Tuhan. Dia mengasihiku. Ada lagunya memang, sejauh timur dari barat. Lagunya itu menjebak juga. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Betul? Kau saham. Mana ada kalau ada nggak orang SKT dibilang sahabatnya? Nggak ada itu. Memang kemanapun engkau pergi, Tuhan tetap memperhatikan. Ya. Tapi apakah kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya? Enggak. Mengapa Tuhan mengasihi saudara walaupun saudara jauh dari Tuhan? Karena saudara itu diciptakan oleh Dia. Biarlah kulihati anakku itu. Makanya Ayub dikatakan Tuhan apa kepada iblis? Kau boleh mencobai dia, tapi jangan ambil nyawanya. Betul ya? Bayangin saudara. Bahkan Ayub pun sampai satu waktu hendak menyangkali Tuhan. Seluruh saudara-saudaranya, bahkan istrinya mengatakan, sangkalilah Tuhan Allahmu itu, gak ada pertolongannya bagimu. Ayub orang yang dikasihi Tuhan saja. Ayub yang beribadah pagi-pagi benar untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Iblis berkuasa atas hidupnya. Ya. Apakah Tuhan mengasihi Ayub? Iya, Tuhan mengasihi Ayub. Tapi ada syaratnya kepada iblis, jangan ambil nyawanya. Engkau akan melihat apakah dia memang benar-benar orang yang setia kepadanya. Nah, kenapa kita harus datang menghadap tahta kasih karunia Tuhan?
Supaya apa? Supaya kita memperoleh kasih-Nya dan Dia memberkati hidup kita. Siapa yang mau dikasihi dan diberkati Tuhan? Mari angkat tangan. Mau diberkati, mau dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Saya katakan jangan main-main. Ya, jangan seperti kapal selam, Kristen kapal selam. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang beribadah, kadang tidak beribadah. Yang paling hebat itu gak beribadah setahun tiba-tiba nongol. Terus gak beribadah setahun tiba-tiba nongol. Terus jumpa, wah diberkati Bu ya. Iya Pak, sepanjang tahun ini saya diberkati. Woi luar biasa. Tidak beribadah. Hati-hati, ya, hati-hati. Nah, saya mau lihat di bahasa Batak. Ya, terus Pak, panjang. Di sini dikatakan atau marhiras niroha. Marhiras niroha itu artinya hati yang bersemangat. Jangan saudara datang beribadah dengan wajah yang utuh. Nujarai kemanakah? Si Gabriel ini dulu kayak disuruhnya, mana si Gabriel ini? Kau gak akan diberkati. Si Gabriel yang diberkati. Serius. Makanya si Gabriel makin diberkati. Itu semua makin diberkati, makin cantik, makin ganteng. Saudara makin pikun, makin tua, makin jelek, makin Kenapa? Karena saudara datang ke gereja bukan dengan hati yang bersemangat. Alangkah indahnya, grogi orang ini lihat saudara. Ada saudara? Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Saya udah lihat mata mereka grogi semua. Lihat saudara. Padahal di sini atau jadi marhiras niroha mahita mandapoton bagasna parasiasian. Hati yang tegar, hati yang bersemangat. Katakan semangat. Iya. Mau gak ada pun duitmu sekarang, jangan ngaku-ngaku gak ada duit ya. Karena bukan saya yang lihat, Tuhan yang lihat. Gimana lah Pak, gak ada duit saya Pak. Apa mau saya kasihkan sama Tuhan Pak? Tuhan tahu ya. Jadi saudara datang sama Tuhan itu supaya dengan apa? Awalnya tinggalkan semua masalahmu. Jangan takut. Walaupun kau harus mati, jangan takut. Tuhan gak akan biarkan kau kelaparan. Katakan amin. Tuhan tidak akan biarkan kau terlilit hutang. Katakan amin. Orang kaya itu banyak hutangnya, iya, tapi belum tentu dia terlilit hutang. Terlilit hutang itu gimana? Berhutang gak bisa dibayarnya hutangnya. Itu terlilit-lilit dia, kayak apa? Ular melilit mangsanya. Makin diperas, makin diperas, makin diperas. Gak ada lagi mau diperas, dimatikan. Itulah ular. Nah, mengapa dikatakan terlilit hutang? Saudara pinjam, berhutang, tapi hutang yang saudara pinjam itu tidak bisa saudara putar. Tidak bisa saudara putar jadi keuntungan bagi usaha saudara. Ya, saudara akhirnya terlilit hutang. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat bahasa Inggris. NIV. Di situ dikatakan let's ask the throne of grace with confidence. Keyakinan plus keberanian plus iman yang kuat plus confidence ini bicara tentang apapun yang terjadi dalam hidupku ini,
Confidence itu bicara tentang meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lama. Itu confidence. Gak peduli dengan apapun yang ada di sekelilingmu, kau mau iring Yesus sepanjang hidupmu. Katakan amin. Itu saudara akan diberkati. Baik, lanjut. Kita lihat. Kalau di New King James itu bicara tentang keberanian. Ya. Nah, kita akan masuk ke topik kita hari ini. Esther. Siapa Esther? Saudara kalau baca tentang Esther, ya, saya mau buka Esther dulu. Esther 1 ayat 1. Ada seorang raja ya yang berkuasa dari India sampai Ethiopia. Dia mengalahkan Babel. Ya, Ahasiweros namanya. Dia punya seorang permaisuri, ratu namanya Wasti. Jadi ratunya itu bukan Esther pertama. Kenapa Wasti ini diturunkan dari jabatannya sebagai ratu? Karena waktu raja ini saya bingung ini, orang Batak susah bilang itu. Ahasiweros sedang melakukan pesta, disuruhnyalah Ratu Wasti ini datang. Karena Ratu Wasti ini cantik. Ternyata Ratu Wasti ini punya kelompok sosialita lagi. Dia buat pesta di tempat yang lain. Waktu suaminya melakukan pesta juga di istananya. Ya. Suaminya memanggil dia ke istana, tetapi Ratu Wasti ini gak mau datang. Aku masih ada acara. Kok suka-sukamu aja? Nah gitu. Jadi kalau ada istri sama suaminya manggil istri, jangan bilang, jangan suka-sukamu aja sama aku. Hati-hati saudara. Ya, walaupun suami itu di dalam kekristenan bukan imam, kita sama-sama imam, karena laki-laki dan perempuan adalah imaman rajani, tetapi suami adalah kepala keluarga. Ya, katakan kepala keluarga. Istri adalah penopangnya. Nah, akhirnya si Wasti ini, Ratu Wasti ini diturunkan dari jabatannya. Dikumpul, inilah laki-laki ya, masih ada pun istrinya, walaupun diturunkan jadi ratu, dicarinya lah. Suruh cari wanita cantik di seluruh negeri, dikumpulkannya lah. Jumpalah sama namanya Esther. Esther dipanggil lah ke istana. Ya, ada hal yang saya lihat luar biasa. Nanti saudara baca tentang Esther ini seperti novel Esther ini. Ya, saudara baca tentang Esther. Ada satu ketika begitu Esther dibawa ke depan raja, penguasa dari India sampai Ethiopia ini terkesima dengan dia. Ada aura yang luar biasa yang keluar dari Esther, dan akhirnya tanpa pikir panjang dipasangkanlah mahkota itu kepada Esther. Nah, sampai di situ ceritanya. Apa keunikan Esther ini? Apa keberanian Esther ini? Jadi Esther ini punya paman. Esther ini adalah yatim piatu. Saya cerita sedikit ya. Yatim piatu, dan yang menjadi bapaknya seperti anak-anak panti adalah walinya, ya kan? Orang tuanya jauh di Nias atau jauh di negeri sana. Nah, ada walinya, namanya Mordekai, pamannya sendiri. Si Esther ini adalah wanita yang cantik, pintar. Nah itu, jangan cantik aja, harus pintar, ya. Jangan pintar saja, harus cantik. Biasanya orang pintar itu bisa cantik.
ya, karena dia bisa ngurus dirinya sendiri. Nah, Mordekai ini mengurus si Esther ini dengan baik, dan mereka adalah orang Yahudi. Ada satu orang yang tidak suka dengan mereka, ya, ada satu orang yang tidak suka dengan mereka. Namanya Haman. Haman ini pengen orang Yahudi ini dimusnahkan. Nanti saudara lihat Esther 3, ya, muslihat Haman untuk memusnahkan orang Yahudi, ya, muslihat Haman untuk memusnahkan orang Yahudi. Haman ini gak suka lihat Mordekai, karena Haman ini pengen Mordekai menyembah dia, padahal dia bukan raja, ya. Nah, waktu Haman ingin memusnahkan orang Yahudi, Esther sudah menjadi ratu. Kita lihat Esther 4 ayat 16. Mengapa? Apa rahasia pertama dari Esther, keberanian Esther? Esther ini dari orang Yahudi. Esther sudah menjadi ratu, ya kan? Esther sudah jadi ratu. Terus orang Yahudi buat masalah. Orang Yahudi harus dimusnahkan. Ada dua pilihan. Yang pertama, Esther, ya udahlah, itu kan dosamu, kesalahanmu. Aku sudah jadi ratu, masa harus kukorbankan hidupku, harus kukorbankan jabatanku hanya untuk membela rakyat-rakyat jelata ini? Itu pertama. Yang kedua, Esther rela, kalaupun aku harus mati. Lihat nih, kita lihat Esther 4 ayat 16. Karena di sini si Haman itu pengen memusnahkan orang Yahudi. Ya, saya ingin saudara ingat Esther. Ya, saya ingin saudara lihat, mengingat Esther. Esther inilah nama di Alkitab yang benar-benar dipakai oleh orang Kristen untuk menjadikan nama anak perempuannya. Karena banyak anak perempuan itu namanya Ezra, padahal Ezra itu laki-laki artinya. Ya, apa jenis kelaminmu perempuan? Tapi namamu Ezra. Ezra kan laki-laki artinya. Jadi hati-hati untuk memberikan nama Ezra. Ya, kakak si Gabriel dan si Ezra. Ya, Ezra itu artinya laki-laki. Jangan kasih nama laki-laki kepada perempuan. Kasihlah nama perempuan kepada perempuan, nama laki-laki sama nama laki-laki. Esther itu nama perempuan, dia Ratu Esther. Ya, yuk kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta daya-dayaku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, inilah yang membuat Esther itu dikatakan sebagai ratu yang berani. Dia tidak melupakan orang tuanya. Dia tidak melupakan saudara-saudaranya. Banyak begitu. Kalau sudah sukses, nama bapaknya pun nggak dipedulikan. Jadi saya bicara ngobrol dengan Pak Ramses semalam, kebetulan dia wisuda semalam. Dia bilang, saya sangat sedih bila melihat anak laki-laki nggak peduli dengan mama. Dia bilang begitu. Jadi ada satu keputusan bahwa memang zaman akan semakin akhir. Banyak orang kalau sudah sukses, dia nggak peduli dengan saudara-saudara. Banyak orang kalau sudah sukses, dia nggak peduli dengan orang tuanya. Banyak orang sesudah sukses, dia nggak peduli dengan sanak saudara. Dia pengen dihormati. Bila perlu semua keluarganya menghormati dia. Tapi Esther mengambil keputusan untuk aku harus maju. Aku harus membela bangsaku. Aku harus membela Mordekai orang tuaku. Aku harus membela saudara-saudaraku orang Yahudi. Ya. Esther
tidak fokus kepada dirinya. Ngapain ku bantu dia? Aku selamatkan dulu. Banyak orang yang pengen menyelamatkan dirinya, tetapi di ayat 16 ini dikatakan apa? Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dia ratu loh. Bahkan kalau saudara baca di Esther, itu bicara tentang setengah dari wilayah suaminya itu adalah milik Esther, diserahkan sama dia. Dia sangat kaya, bahkan kekayaan Haman itu menjadi miliknya. Kekayaan dari perdana menterinya ini menjadi miliknya. Tapi kenapa dia rela mati untuk orang-orang yang belum tentu bisa menyelamatkan dia? Kenapa? Dia dari golongan orang-orang yang terbuang. Ya saudara. Kenapa? Karena dia ingat dari mana dia berasal, siapa dia, dan apa yang harus dilakukan. Artinya saudara, hari ini saya katakan kepada saudara, kalau saudara diberkati, itu bukan hanya untuk saudara sendiri. Kalau saudara diberkati hidup saudara, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, itu untuk kemuliaan keluarga yang ada di sekeliling saudara. Katakan amin. Nah, Esther melawan ketakutannya. Makanya kita bicara tentang keberanian Esther. Dia melawan ketakutannya. Kan bilang tadi, kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati untuk membela kalian saudara-saudaraku, untuk membela Mordekai, pamanku dan orang tuaku. Dia melawan ketakutannya. Sering sekali ketakutan menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan apa-apa sama Tuhan. Gak usahlah kasih persembahan, nanti gak makan kita. Gak usahlah kasih persepuluhan, nanti gak makan kita. Gak usahlah berbuat baik, nanti gak makan kita. Ada suami istri bersepakat gini, hari Minggu gak usahlah kita gereja, kerja aja kita. Kenapa? Banyak kebutuhan kita. Kenapa? Takut mati, takut tidak bisa hidup. Padahal saudara yang saudara jumpai di gereja itu bukan cuma saudara-saudara seiman, tetapi Tuhan Allah yang akan menolong dan memberkati hidup saudara. Katakan menolong dan memberkati. Rasa takut menghalangi kita memperoleh hal yang besar dari Tuhan. Karena saudara taunya takut. Yang kedua, bahwa Esther tidak berjalan sendiri. Jangan hidup saudara berjalan sendiri, berdoa sendiri, mikirin sendiri. Saudara datang beribadah, ayo kita puasa bersama-sama nanti 10 hari. Mulai tanggal 31 puasa bersama. Kalau saudara mau, mulai hari Senin kita berlakukan seluruh gereja kita, ya. Kemarin dari NTT katakan kami siap puasa mulai tanggal 27. Jadi berpuasa mulai tanggal 27. Jangan puasa sendiri-sendiri. Ayo kita berpuasa sama-sama. Esther tidak berjalan sendiri. Ya. Esther 5 ayat 2-3. Tapi coba kita lihat ke atas dulu sebentar ya. Nah, di sini Esther 4 ayat 16. Ada yang terlewatkan. Saya baca satu-satu ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan apa katanya? Berpuasalah untuk aku. Esther mengajak semua orang Yahudi
semua orang yang percaya kepada Allah untuk berpuasa bersama-sama. Apa dikatakan? Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Berpuasa, nggak buka puasa ini. Jadi pagi-pagi sahur, nanti sore buka puasa, enggak. Ini nggak makan, nggak minum ya. Baik waktu siang, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku, artinya orang-orang di sekelilingnya, akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Si Haman tadi adalah orang kedua di kerajaan itu. Si Haman itu gak akan mungkin dipecat karena dia perdana menteri. Si Haman itu gak akan mungkin dibatalkan raja setiap apa yang dikatakan si Haman. Tapi apa yang dilakukan oleh Esther? Berpuasalah. Ayo kita puasa sama-sama. Aku akan menghadap raja. Sungguh pun, apa dikatakan? Berlawanan dengan undang-undang. Di zaman itu siapa yang melawan undang-undang harus mati. Ini dikatakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Mati enggak Esther? Enggak. Kita lihat ayat terakhir untuk kita hari ini. Esther 5 ayat 2-3. Yuk kita baca sama-sama 2 ayat saja. 2, 3 ya. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emasnya di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan kepadamu. Waktu kita berpuasa sama-sama, makanya saya himbau kita mulai berpuasa besok, walaupun lebih dari 10 hari. Kita punya kekuatan yang sama. Apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, saat kita bersatu berpuasa bersama-sama, saling mendoakan satu dengan yang lain, ada kekuatan Tuhan bersama-sama dengan saudara dan saya. Katakan amin. Ya. Apa yang harus kita hadapi dengan kondisi yang tidak ideal, kondisi yang tidak baik, kondisi yang sangat sulit sekalipun, kita cenderung bukan datang sama Tuhan. Kita cenderung bukan beribadah kepada Tuhan. Kita cenderung bukan ayo kita sama-sama doa, sama-sama puasa. Kita nggak cenderung seperti itu. Kita cari jalan sendiri. Kita nggak minta pertolongan Tuhan. Ya, hari ini mari kita sama-sama mengendalikan hati kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan kehendak kita. Kita datang sama Tuhan di setiap pergumulan hidup kita. Sama seperti Esther bersama-sama dengan bangsanya berdoa. Esther tidak meninggalkan bangsanya. Esther datang kepada Tuhan dan membela bangsanya. Ayo, apapun yang menjadi masalah saudara, mari bangkit, mari hadapi dengan keberanian, karena Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Mari bangkit berdiri. Apa yang saudara lakukan? Jangan takut. Katakan jangan takut. Datanglah kepada Tuhan dengan keyakinan dan keberanian. Kalau di bahasa Batak tadi dikatakan dengan semangat yang baru. Karena dengan semangat yang baru, kita memiliki iman yang kuat untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan dalam hidup kita. Mari berani seperti Ratu Esther. Bahkan kematian pun jangan membuat saudara surut untuk percaya kepada Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, haleluya.
Kita naikkan pujian ini. Kita berdoa supaya kita datang sama Tuhan. Jangan ketakutanmu membuat engkau tidak menerima janji Tuhan. Jangan sepele sama Tuhan. Jangan sepele kepada firman Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah meragukan kasih-Mu lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yesus, ku percaya kepada kami menerima segala anugerah. Kami berterima kasih buat firman yang mengingatkan kami kembali bahwa walaupun kami harus mati, biarlah kami mati dengan iman kami. Walaupun kami harus menghadapi tantangan, menghadapi kerikil tajam, bebatuan, apapun yang ada di hadapan kami, biarlah kami teguh. Karena kami percaya Engkau tidak
terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Baik, pengumuman sebentar, kita akan memberikan persembahan. Ya, persembahan yang ketiga, ada kotak hitam untuk kita bisa mengumpulkan dengan janji iman untuk membeli alat-alat musik kita. Nah, tanggal 31 kita semua start berpuasa. Boleh makan. Tidak puasa Esther, kita puasa Daniel saja. Boleh makan, tapi sayur, nasi, tempe, tahu, dan minum air putih, ya. Nah, tanggal 2 nanti kita akan dilayani, minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Martin Satoko Sakasila, ya, yang main keyboard minggu lalu. Nah, tanggal 9 minggu depannya itu kan Paskah. Ya, tanggal 7 kita ibadah bersama-sama di hari Jumat. Kita beribadah bersama-sama tanggal 7 hari Jumat itu kita beribadah bersama-sama tetap di pukul 9. Ya, nanti minggu depan akan diingatkan kembali. Tanggal 9 kita Paskah. Ya, kita Paskah bersama. Bagaimana prosedurnya minggu depan akan diumumkan kembali. Kita Paskahnya seperti apa. Nah, di tanggal 9 kita ada perjamuan kudus dan pengurapan minyak. Ya, tanggal 7 tolong jangan pakai baju hitam. Ya, jangan bawa ulos ke gereja. Ya, jangan seperti orang-orang yang lain pakai baju hitam. Tuhan Yesus sudah hidup. Amin. Yesus sudah bangkit. Jangan dibilang hari Amamate itu, bukan hari Amamate. Itu Independence Day, hari kemerdekaan orang-orang percaya. Katakan amin. Iya, jadi hari Jumat tanggal 7 jangan pakai baju hitam. Bila perlu semua pakai baju putih. Amin. Nah, kalau mau pakai baju merah, pakai baju merah. Pakai baju kuning, pakai baju kuning. Yang penting itu sukacita bagi kita, karena Yesus mati untuk menebus dosa kita. Amin. Iya, itu tanggal 7 minggu depan. Nah, 1 minggu sebelum tanggal 7 kita berpuasa sama-sama, ya. Berpuasa, ya. Baik, itu saja. Pengumuman selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih MPCC, yang belum mengembalikan formulir kejemaatan, segera dikembalikan formulir kejemaatannya dan disiapkan semuanya supaya kita buat penerimaan jemaat, supaya jelas kejemaatannya. Jangan saudara katakan, aku jemaat di situnya, sudah 5 tahun aku jemaat di situ. Bapak Ibu sudah mendaftar, tidak perlulah daftar-daftar, harus daftar. Biar kami tahu ulang tahun Bapak Ibu tanggal berapa, ya kan? Siapa tahu kita buat kuenya itu nanti pas ulang tahun. Siapa tahu ada yang jumpa. Ya, supaya kita bisa berdoa untuk Bapak Ibu. Ya, jangan alasannya kami sudah ibadah di situ, masa nggak ada kepedulian. Harus daftar, segera daftar, tanyakan ke Ibu Gembala supaya mengisi formulir. Baik, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada amplop di situ. Ada amplop untuk memberikan persembahan persepuluhan kita. Tidak saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu
Diberkati usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Diberkati anak-anak yang bersekolah. Diberkati masa depan setiap anak-anak yang menempuh pendidikan. Diberkati setiap anak-anak yang mencari pekerjaan. Diberkati kehidupan apapun yang mereka kerjakan dan usaha. Tuhan berkati, Tuhan buat beruntung dan berhasil semua yang dikerjakan oleh Tuhan untuk tempat ini. Kami berdoa dilakukan dari setiap sakit penyakit, dilakukan dari setiap mara bahaya dan maut, dilakukan dari setiap celaka. Biarlah kehidupan umat-Mu Tuhan pelihara sepanjang satu minggu ke depan. Tuhan bawa kami Tuhan mencari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan bawa kami mencari orang-orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan bawa kami untuk melihat masa depan yang indah. Perkara-perkara dahsyat itu terjadi atas rumah tangga jemaat Tuhan di tempat ini. Bawa kami untuk melihat mujizat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati seluruh pelayan Tuhan. Apa yang sudah kami ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kami lepas di bumi akan terlepas di surga. Dijanji Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan dipelihara masa depan mereka, dijaga kehidupan mereka, bahwa mereka menjadi orang-orang yang taat dan setia untuk melayani Tuhan sampai kapanpun. Seperti Ratu Esther Tuhan, kami mau seperti Ratu Esther, penuh keberanian, penuh percaya diri, penuh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh setia melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kami percaya tangan Tuhan ada atas Indonesia. Mata Tuhan ada atas bangsa kami. Bahkan hati-Mu Kau taruhkan atas negara kami. Kami berdoa untuk seluruh provinsi diberkati, provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Diberkati tanah air, udara, laut, bahkan atmosfer di Indonesia. Biarlah Tuhan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bawa bangsa kami ini untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Pakai pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin bangsa kami Tuhan. Ada presiden kami, wakil presiden kami, dan seluruh staf jajaran pemerintahan dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah diberkati. Biarlah seluruh pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk kebijakan dan kebijakan, peraturan demi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan kami Tuhan. Biarlah semua berkesinambungan, berjalan dengan baik, memberikan pengayuman kepada masyarakat Tuhan, memberikan rasa adil dan makmur atas seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Sumatera Utara, kami berdoa untuk Kota Medan, pemimpin bangsa kami Tuhan. Diberkatilah pemimpin kota kami, provinsi kami Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka. Kami yang beribadah Tuhan di Kota Medan dapat merasakan keamanan Tuhan. Tidak ada gangguan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keamanan di dalam tempat tinggal kami Tuhan. Dijauhkan dari segala roh kekacauan di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari segala roh huru-hara di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan turun atas kota mereka. Damai sejahtera Tuhan turun atas tempat tinggal dan daerah kami masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau begitu baik bagi setiap kami Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapa yang kami percaya. Biarlah sepanjang satu minggu ke depan Tuhan yang memelihara kami dan menghantarkan kami kembali untuk kami bisa beribadah di tempat. Mari Bapak Ibu kita akan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam
Berkati